Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah pesawat gajah dengan tema peralatan pengangkat fleksibel. Untuk perlengkapan pengangkat fleksibel selanjutnya yaitu tali baja atau ada yang menyebutnya tali kawat baja. Di mana pada tali kawat baja atau kita mengenal istilah wire rope, yakni tali baja yang terbuat dari beberapa wire yang nantinya dipilin membentuk sebuah stand. Lalu beberapa stand tersebut akan dipilin lagi, yakni mengelilingi core atau inti daripada tali baja itu. Untuk gambarnya seperti ini ya. Jadi konstruksinya adalah ada core atau inti daripada tali kawat baja. Kemudian tiap inti ini nantinya akan dililit oleh beberapa stand. Stand ini pun akan terbentuk daripada lilitan kecil, yakni istilahnya adalah wire itu sendiri. Nah, untuk mengetahui berapa banyak satu wire rope ini ya, kita bisa melihat dari banyaknya stand maupun banyaknya wire. Untuk beri contohnya ya, misalkan ada dalam keterangan sebuah tali kawat baja wire rope 6 kali 37 ya, sehingga bisa dinyatakan bahwasanya 6 ini adalah 6 stand atau bentuk daripada gulungan yang mengelilingi core atau inti daripada tali kawat baja, di mana tiap stand ini terdiri dari 37 kawat atau 37 wire ya. Sehingga semakin banyak daripada jumlah wire tiap stand nantinya akan membuat ukuran daripada tali kawat baja ini ya lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil maka akan wire rope itu semakin lebih fleksibel. Sebaliknya, apabila semakin sedikit jumlah wire, jumlahnya sini sedikit, tapi ukurannya gede biasanya. Ukuran daripada wire-nya gede, sehingga ukuran wire ini nantinya lebih besar. Nah, tapi karena jumlah daripada wire-nya sedikit, tapi dengan ukuran yang sama, diameter yang sama untuk wire rope, otomatis tiap stand-nya ini kan juga jumlah daripada wire-nya sedikit. Mau tidak mau, wire-nya akan jauh lebih kaku, kayak gitu. Nah, ini ya. Tadi satu wire rope ini terdiri dari ada core-nya, intinya, kemudian ada stand yang mengelilingi tiap-tiap wire rope ini. Nah, tiap stand ini nanti akan dikelilingi atau dililit oleh kawat itu sendiri atau wire itu ya. Keuntungan daripada tali kawat baja yakni yang pertama lebih ringan. Lebih ringan ini apabila kita bandingkan dengan penggunaan rantai lasan ataupun rantai roll ya. Jadi bukan dibandingkan bila dengan tali rami. Nah, lebih ringan ini juga bermakna ketika dalam proses pengangkatan itu jauh lebih mudah. Nah, kemudian yang kedua, untuk tali baja ini lebih tahan terhadap sentakan karena memang material pembuatnya adalah baja, sehingga ketika proses pengangkatan itu lebih tahan terhadap sentakan maupun angin biasanya. Kemudian operasi yang tenang. Nah, dalam proses pengangkatan karena memang tali kawat baja ini lebih kuat, maka proses pengangkatannya akan jauh lebih anteng atau tenang. Ya, ketika dalam pengoperasian kecepatan yang tinggi, tidak kena angin atau lebih tahan terhadap hembusan angin ya. Selanjutnya, keandalan operasi yang jauh lebih tinggi ya, memang karena tali kawat baja ini lebih kuat, lebih bagus apabila dibandingkan dengan 3 peralatan pengangkat fleksibel yang lainnya. Nah, di sini tali kawat baja itu terbuat dari kawat baja dengan kekuatan
Tonnya sekitar 130 hingga 200 kg per milimeter kuadrat. Yang mana di dalam proses pembuatannya, tali kawat baja ini nantinya diberikan perlakuan panas tertentu, sehingga dalam proses penggabungannya ada tarikan dingin yang nantinya akan menghasilkan sifat mekanis kawat baja yang jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan 3 peralatan pengangkat fleksibel yang lainnya. Nah, ini adalah macam-macam daripada core atau inti dari tali kawat baja. Ada 3 macam core wire pada tali kawat baja, yakni penggunaan fiber core atau FC, yakni intinya adalah menggunakan tali plastik. Selanjutnya ada hem core, yang mana pada inti tali kawat baja menggunakan core atau inti berupa tali manila. Untuk tipe core selanjutnya yakni menggunakan wire core atau IWRC, ya, yang mana inti dari tali kawat baja ini menggunakan kawat baja itu sendiri. Nah, dari ketiga macam tipe dari core wire rope ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya, di mana keuntungan apabila kita menggunakan FC maupun HC, ya, itu biasanya tali kawat baja akan jauh lebih fleksibel dan akan jauh lebih tahan terhadap korosif atau karat, ya. Sedangkan untuk wire rope dengan menggunakan IWRC ini, keuntungannya adalah breaking load-nya jauh lebih tinggi, biasanya untuk mengangkut muatan yang lebih besar atau lebih berat. Ketika mengangkut muatan yang jauh lebih tinggi, biasanya penggunaannya ini dengan catatan tidak digunakan di daerah yang dekat dengan pantai, karena biasanya di dekat pantai itu sifat korosifnya akan jauh lebih tinggi. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya tali kawat baja itu dibangun atas beberapa untaian seperti yang kita tahu tadi, bahwasanya satu tali kawat baja itu terdiri dari beberapa untaian atau strand. Dari tiap untaian terdiri dari beberapa kawat atau wire, sehingga untuk membuat tali kawat baja biasanya dibutuhkan beberapa persyaratan, yakni yang pertama adalah terbuat dari bahan baja yang berkualitas tinggi, karena memang tali kawat baja ini diperuntukkan untuk mengangkat muatan yang besar atau berat, sehingga ketika kualitas baja berkualitas tinggi diharapkan akan bisa lebih tahan lama dan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Kemudian tahan terhadap kelelahan. Kelelahan ini karena memang tali kawat baja itu digunakan dalam proses pengangkatan, biasanya dalam proses pengangkatan yang tidak hanya sekali 2 kali, tapi dalam proses pengangkatannya yang membutuhkan tingkat stressing yang tinggi, ya, sehingga dibutuhkan material yang tadi berkualitas sehingga kelelahannya kuat. Tahan terhadap gesekan, nantinya pastinya akan bergesekan dengan puli maupun pada sprocket maupun drum, ya. Kemudian tahan terhadap karat. Yang tadi makanya kita perlu memilih daripada tipe-tipe core pada tali kawat baja. Kemudian ketika proses penggulungan pada drum itu biasanya dibutuhkan kekuatan tekuan. Nah, biasanya harus lebih tingkat fleksibilitasnya ini fleksibel biasanya. Makanya kita harus memilih bahan, kemudian memilih material apa yang cocok ketika melakukan proses pengangkatan, karena tiap-tiap MHE itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Kemudian mempunyai sifat anti putar atau non-rotation yang berbeda, yang kuat. Karena memang nanti dalam proses pengangkutan itu
tali kawat baja akan melewati puli maupun drum, sehingga dia harus anti selip supaya tidak cepat aus dan patah. Ini tipe-tipe lapisan dalam tali ya. Nah, jadi tadi kita mengenal model daripada tiap untaian pada tali yang memintal tiap wrap itu sendiri ya. Di sini ada beberapa jenis lapisan dalam tali. Yang kita kenal yang pertama lapisan pintal silang. Nah, ini biasanya kita temui. Lapisan tali pintal paralel atau jenis lang, ataupun tali komposit atau pintal balik. Untuk gambarnya seperti ini. Jadi tipe-tipenya. Biasanya yang paling umum kalau untuk tali rami ataupun tali kawat baja yang standar itu yang ini ya, pintal paralel. Tapi untuk memperoleh yang kuat biasanya bisa menggunakan tali pintal silang ataupun tali komposit pintal balik. Kemudian untuk pilinan ya, pilinan tadi dari tiap-tiap standnya untuk pembentukan daripada tali kawat baja itu ada beberapa contohnya. Yakni yang pertama adalah tali kawat pilinan bundar atau round stand up. Ini. Jadi biasanya talinya, pilinannya itu komponen wire-nya sama. Jadi terbuat daripada kawat bajanya sama. Kemudian memintal. Selanjutnya tali kawat pilinan pipih atau flattened stand up. Biasanya kawat bajanya tidak dalam bentuk bulat atau dia lebih modelnya ke pipih. Jadi dalam satu stand itu terdiri dari beberapa pilinan, terdiri dari beberapa kawat yang bentuknya pipih yang nantinya dipilin melingkari daripada tiap stand itu sendiri. Kemudian ada lagi tali kawat baja kumparan terkunci atau lock coil rope, yang mana tiap-tiap stand daripada tali kawat baja itu dipilin ulang. Jadi memilin terkunci. Ini biasanya memang jauh lebih kuat. Kemudian baru dipilin keluar seperti ini. Selanjutnya tali kawat baja pilinan konsentris. Nah, ini biasanya bentuknya adalah konsentris atau tidak seperti pada tali kawat baja untuk round stand up seperti ini, karena tiap standnya itu biasanya lebih besar untuk pemilihan wire-nya. Nah, untuk ini ya berdasarkan bentuk penyusunannya. Nah, jadi tali kawat baja aja satu bentuk itu ternyata contohnya banyak, tipenya banyak, dari segi penyusunannya, dari segi pilinannya, dari segi inti atau core-nya ya seperti itu. Nah, di sini yang biasanya untuk bentuk penyusunan atau arrangement daripada tali kawat baja itu biasa atau ordinary, bahwasanya seluruh tali kawat baja dalam pilinannya itu berukuran sama. Ya, kayak ini kan, ordinary dia sama semuanya. Kemudian kalau cell yakni terdapat kawat besar, ada kawat kecil seperti ini. Jadi meskipun tadi contohnya yang ordinary atau yang dia bentuknya sama dalam artian kawatnya itu kan bentuknya bundar, tapi kalau yang bentuknya biasa ini termasuk penyusunannya bentuk biasa. Tapi yang ini meskipun nah ini kan sel, tapi dia juga di dalamnya tadi bentuknya adalah pilinan bulat tadi. Nah, jadi ada dua model tali baja, ada dua model wire, yakni bentuk bulat yang kecil maupun yang besar. Jadi kita ingat tadi ya, jika ada 6 kali 19 ordinary fiber core, berarti bisa diartikan bahwasanya 6 ini terdiri dari 6 strand ya. 6 strand dikalikan dengan 19 wire dengan tipe pilinan, dengan tipe penyusunannya adalah ordinary fiber. 6 kali 19 sel IWLC ini berarti apa? 6 stand dimana tiap-tiap stand terdiri dari dengan 19 untaian kawat
ya, dimana sel ini berarti ada perbedaan daripada diameter tiap kawat itu sendiri yang pembentuk daripada stand tadi. Nah, IWRC itu tadi apa? Adalah inti daripada atau core daripada tali kawat baja ini terbuat dari baja itu sendiri. Sedangkan kalau yang ini fiber core berarti inti atau core daripada tali kawat baja terbentuk dari fiber atau FC. Untuk selanjutnya tipe Warrington, yang mana pada tipe Warrington ini terdapat dua jenis kawat ya, ada besar dan kecil, namun tidak terlalu mencolok seperti pada sel tadi, yang mana kalau ini bentuknya adalah masih dalam bentuk bulat atau lingkaran. Nah, sedangkan tadi pada seal itu bentuknya pipi ya. Dimana pada Warrington ini ketika ada dua jenis yang berbeda dari diameter pada besar kecilnya jenis kawat, ini nantinya akan diharapkan bisa mendapatkan tingkat fleksibilitas yang tinggi serta lebih tahan terhadap abrasi. Kemudian untuk yang tipe filler ya, dimana untuk filler ini susunannya sangat kecil, di mana ada dipasangkan pada ruang antara lapis luar dengan dalam, di mana tujuannya mendapatkan ketahanan terhadap abrasi. Jadi lebih kecil-kecil sekali. Biasanya jumlahnya pun tiap kawatnya juga jauh lebih banyak. Seperti ini. Untuk 6 persyaratan dalam memilih tali kawat baja hampir sama tadi dengan persyaratan saat kita mau memilih tali rami ya. Nah, tapi yang ini untuk tali kawat baja lebih kompleks, yakni yang pertama dari segi kekuatan. Minimal faktor keselamatannya 5:1. Kenapa? Karena dalam mengangkat peralatan, ini kalau hanya peralatan saja itu keselamatannya 5:1. Tapi kalau plus nantinya tali kawat baja ini digunakan untuk MHE, yang ada personil yang ikut diangkat biasanya pada proses pengangkatan di pelabuhan itu kadang-kadang kan ada personil yang ikut di atasnya muatan. Nah, itu biasanya harus digunakan faktor kekuatan 10:1. Kemudian fleksibilitas. Fleksibilitas ini ketahanan terhadap pembengkokan. Nah, karena apa? Karena ketika proses pengangkatan itu kan nggak cuma sekali aja, berkali-kali. Nah, takutnya ketika tidak fleksibel dikhawatirkan akan terjadi kegagalan kawat. Nah, karena prosesnya stres nanti. Selanjutnya, ketahanan terhadap keausan atau abrasi ini penting. Makanya tadi ada 3 tipe daripada core pada tali kawat baja, sehingga perlu dipilih mana yang sesuai dengan daerahnya. Kemudian ketahanan terhadap himpitan. Nah, himpitan ini biasanya pada saat proses penggulungan, proses pengangkatan itu kan pasti digulung dengan menggunakan drum. Kemudian ketahanan terhadap putaran. Nah, ketahanan terhadap karat. Putaran dan karat ini juga memang sangat penting ya. Rumus faktor keselamatan kerja. Ini faktor keselamatan kerja bisa diperoleh dengan rumus ini, yakni kuat putus tali kawat baja dibagi dengan beban kerja maksimum yang aman ya. Atau beban kerja maksimum ini bisa didapat dari kuat putus tali kawat baja dibagikan dengan faktor keselamatan. Nah, contoh yang paling mudah, biasanya apabila di katalog tali kawat baja ini dinyatakan kuat putusnya itu 10 ton. Nah, jadi tali ini kuat putusnya 10 ton, beban kerja maksimal yang aman untuk mengangkat barangnya adalah, yakni dapat dihitung 10 ton dibagi dengan 5 faktor keselamatannya ini ya. Jadi faktor keselamatannya ini didapatkan dari kuat putusnya tadi ya, 10 ton, beban kerja maksimal yang aman
Ini 5. Ketika kita ngomongnya beban kerja maksimum yang aman, karena tadi kan ada 10:5 maupun 10:1 itu ya. Sehingga kalau untuk yang ada personilnya, maka 10 ton dibagi dengan 10. Jadi jangan melebihi ini ya, atau kita ngomongnya adalah 1 ton untuk faktor keselamatannya. Mudah kan ya? Nah, faktor keselamatan diperlukan untuk apa sih? Yang pertama, terjadi penurunan kapasitas tali kawat baja. Kenapa? Namanya dipakai berulang kali, dipakai dalam usia yang tidak hanya 1-2 hari saja ya. Dalam penggunaannya juga mengangkat muatan yang berat, sehingga akan terjadi penurunan kapasitas tali, di mana nanti dikhawatirkan ada keausan, kemudian stressing pada material daripada tali kawat baja itu sendiri, kemudian perlakuan kasar karena tidak semua orang atau tidak semua personil daripada pengguna MHE itu juga ngerti bagusnya seperti apa, kan mesti ada hentakan sendiri. Kemudian bahan pembuat atau fitting ya di ujung tali dan splashnya tidak sekuat bahan tali kawat bajanya, sehingga dikhawatirkan ketika melebihi kapasitas yang tadi faktor keselamatannya nggak dipenuhi, takutnya nanti ada hentakan pada proses pengangkatan, itu proses fittingnya patah. Kemudian terjadi beban tambahan. Biasanya beban tambahan ini adalah beban arah angin, kecepatan angin, kemudian saat start maupun berhenti itu kan biasanya ada hentakan-hentakan. Kemudian pada proses pengayunan ini biasanya angin ya, beban naik. Kemudian meningkatnya gaya tarik tali kawat baja akibat gesekan yang melalui shaft-nya ya, atau laju pandunya itu. Kemudian ketidakakuratan hasil perkiraan. Nah, kadang-kadang ini yang paling bahaya ya. Ketika dalam proses pengangkatan itu muatan sudah ditulis dalam sebuah kargo. Itu misalkan 10 ton. Ternyata itu kargonya belum dihitung plus muatan atau bungkus daripada kargo itu sendiri ya, belum juga nanti dihitung ketika adanya angin yang kencang, kemudian usia peralatannya yang nantinya dikhawatirkan akan mengakibatkan jatuh. Nah, kemudian berkurangnya kekuatan tali kawat baja akibat tertekuk saat melalui shaft atau tali pandunya, atau kita ngomongnya jalur pandunya itu sendiri. Ini kan juga sangat mengkhawatirkan, takut nanti akan terjadi kerusakan. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi, kita bisa mengetahui dengan jelas data dari sebuah tali kawat baja, yakni dengan melihat data-data yang disediakan oleh pabrikan biasanya ya. Semisal di sini ada contoh 500 M kalikan dengan 1 inch kalikan dengan 6 kalikan dengan 19 IWSC RRL yang ada datanya dalam identifikasi tali kawat baja. Nah, artinya apa? Bahwasanya 500 M ya, itu adalah panjang daripada tali kawat baja. Kemudian 1 inch merupakan diameter daripada tali kawat baja. 6 adalah jumlah daripada strand lilitan tali kawat baja, yang mana 19 itu nantinya akan menyebutkan atau mengidentifikasikan daripada banyaknya utas kawat tiap tali kawat baja. Kemudian IWSC merupakan jenis tipe daripada inti atau core pada tali kawat baja. Untuk RRL ini tipe daripada proses pemilinan. Jadi ini memilin ke kanan. Untuk pemeliharaan pada tali kawat baja supaya tahan awet itu ada beberapa hal. Yang pertama, jangan diseret, kemudian jangan diikat atau disimpul ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadi kerusakan. Kemudian selalu bersihkan dengan dry clean atau penetraling oil. Selanjutnya, bebas dari air hujan dan sinar matahari langsung. Ini biasanya
lupa atau nggak diperhatikan ya. Kemudian dilumasi dengan wire rope guys. Dari kelima hal ini, kenapa kita perlu memperhatikan maintenance daripada tali kawat baja? Ya supaya long life daripada tali kawat baja itu juga lebih lama. Kemudian keausannya bisa lebih terjaga, dihindari lah. Dan yang paling penting, faktor aman bisa dicapai. Biasanya untuk wire rope itu diproduksi berdasarkan banyaknya grade. Dimana di sini setiap grade itu nanti memberikan kombinasi tensile strength atau kekerasan, ketahanan terhadap gesekan dan tekuan yang berbeda. Kita ketahui di sini bahwasanya untuk standar daripada wire rope itu ada dua, yakni standar API American Petroleum Institute maupun JIS atau Japan Industrial Standard. Bisa diketahui di sini dalam tabel bahwasanya semakin ke bawah maka tingkat kekuatan, kekerasan maupun ketahanan daripada wire rope atau tali kawat baja itu semakin meningkat ya. Jadi untuk pemilihan daripada tipe wire rope harus selalu disesuaikan. Sesuai dengan kapasitas muatan dan alat bantu. Oke, tadi dalam maintenance kita mengenal adanya lubrikasi lah. Fungsi lubrikasi ini nantinya supaya mencegah wire rope itu cepat karatan atau terkena korosi. Kemudian bisa juga mengurangi gesekan antara strand dengan wire ketika dalam proses pengangkatan maupun pengangkutan. Di sini ada tipe daripada jenis lubrikasi. Yang pertama tipe dry, yakni tanpa gemuk, hanya dilapisi minyak di bagian core dan strand. Kemudian tipe A, yang mana prosesnya adalah dengan menggunakan gemuk ringan warna coklat kekuningan yang biasanya dipakai pada tipe wire rope galvanis. Selanjutnya juga ada tipe B yang biasanya menggunakan gemuk hitam, dan tipe C yang mana gemuk hitamnya pekat, dimana nantinya gemuk ini atau lubrikasi ini memberikan proteksi yang baik terhadap karat, sehingga nantinya diharapkan ideal jika digunakan di daerah dekat pantai ataupun laut, sehingga kalau di dekat laut itu kan biasanya korosifnya lebih tinggi ya. Harapannya dengan adanya lubrikasi ini bisa memperpanjang usia daripada wire rope itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa tips dalam memilih wire rope ya. Ingat tadi kita sudah mengenal bagaimana identifikasinya. Nah, di sini biasanya kalau dari pabrikan Korea, Jepang ataupun Eropa itu ada ID tag untuk memastikan wire rope yang Anda terima itu benar atau asli. Itu ada tandanya, yakni ada seperti yang kita lihat tadi, ada nomornya, kemudian berapa detailnya semuanya ada. Kemudian yang selanjutnya ya, pastikan kita timbang dulu untuk wire rope-nya itu sesuai nggak panjangnya, jangan sampai kekurangan. Nah, kalau lebih sih nggak apa-apa, tapi biasanya kalau lebih nggak mungkin ya. Nah, kemudian itu ditimbang dulu, sesuaikan. Kemudian diameter wire rope juga sesuaikan dengan identifikasi atau identitas cut yang tadi sudah dimiliki. Jadi ketika diameternya 1 inch ya 1 inch. Nah, kemudian untuk jenis atau gambar wire rope selanjutnya itu perhatikan yang sisi kiri, ketika putarannya atau puntirannya ujung wire rope-nya renggang itu akan mengakibatkan cepatnya putus. Nah, sedangkan untuk perbandingan yang sisi kanan itu dengan kualitas wire rope yang bagus ya, bisa diperhatikan di situ. Nah, jadi lebih padat gitu ya. Sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.